Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara dan saudari yang telah hadir pada pertemuan mahasiswa tingkat nasional hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sama-sama kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Efektivitas Kuliah Daring di Masa Pandemi. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan mengalami perubahan yang sangat drastis. Pemerintah mengeluarkan kebijakan physical distancing guna memutuskan penyebaran wabah ini sehingga memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku perkuliahan menjadi belajar dari rumah dengan menggunakan sistem online. Pandemi menyebabkan kita mengerjakan segala sesuatu hanya bisa di rumah. Contohnya, perkuliahan yang menerapkan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring dilaksanakan tidak dengan cara tatap muka antara dosen dengan mahasiswa, melainkan dilakukan melalui sistem online dengan menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring yang diterapkan di masa pandemi ini tidak pernah terlepas dari banyaknya tantangan dalam mengikuti pembelajaran. Pertama, mahasiswa lebih sulit untuk memahami materi pembelajaran yang telah diberikan. Kedua, koneksi jaringan internet yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah yang sulit mengakses internet. Pada pembelajaran daring, dosen dituntut untuk lebih kreatif serta inovatif dalam mendesainkan pembelajaran dengan menggunakan media-media pembelajaran yang baik dan menarik, sehingga materi yang disampaikan oleh dosen dapat dipahami oleh mahasiswa dengan baik dan proses pembelajaran pun berjalan dengan efektif. Begitu juga dengan mahasiswa. Selama pembelajaran daring ini, mahasiswa ditantang untuk belajar lebih keras karena media pembelajaran tidak menarik. Apabila media pembelajaran tidak menarik, maka mahasiswa akan merasakan pembelajaran daring yang kurang efektif, sehingga membuat mahasiswa kurang begitu memahami materi yang disampaikan. Meskipun begitu, mahasiswa bisa mempelajari kembali materi yang telah disampaikan dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada pada saat sekarang ini, seperti mencari informasi dan referensi tambahan materi dari internet yang mampu menambah pemahaman kita sebagai mahasiswa dengan baik. Perkembangan teknologi memang banyak membawa dampak, baik itu positif maupun negatif. Apabila kita bijak dalam menggunakannya, maka itu akan membawakan dampak positif. Apabila tidak bijak, maka teknologi tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi mahasiswa, seperti menjadi godaan bagi mahasiswa di saat proses pembelajaran, seperti lebih memilih bermain video game daripada belajar, mengakses sosial media yang tidak berkepentingan dengan pembelajaran, serta lain sebagainya. Oleh sebab itu, penting sangat bagi mahasiswa, sangat penting sekali bagi mahasiswa untuk berusaha fokus dan konsisten dalam proses pembelajaran daring, meskipun sedang berada di masa pandemi. Hadirin yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sejak wabah pandemi COVID-19 menyebar, segala jenis bidang kehidupan kegiatan sehari-hari kita juga mengalami perubahan drastis. Salah satunya adalah pendidikan.
Pendidikan yang awalnya dilaksanakan seperti biasa, dilakukan di bangku sekolah maupun perguruan tinggi, nyatanya harus dirubah menjadi proses pembelajaran secara daring di rumah untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Dengan begitu, pembelajaran daring merupakan solusi yang efektif untuk dijalankan di masa pandemi seperti ini, agar pendidikan tetap berjalan dengan baik sembari menunggu wabah pandemi ini berhenti. Pembelajaran daring memiliki dampak positif serta negatif. Dampak positifnya ialah apabila dosen mampu mendesain pembelajaran menjadi lebih menarik, maka pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian fleksibel, singkat, dan hemat waktu. Dengan pembawaan dosen yang menarik saat menyampaikan materi, maka akan menjadi salah satu faktor meningkatnya minat serta motivasi mahasiswa dalam belajar. Dengan demikian, mahasiswa mampu membuat suasana tempat belajar senyaman mungkin saat belajar di rumah. Kemudian waktu luang yang banyak juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengulang-ulang materi yang telah disampaikan. Kemudian mahasiswa juga dapat menyalurkan hobinya dengan waktu yang luang dan kegiatan produktif lainnya. Dengan waktu yang lebih efisien, dapat menjadikan siswa mampu mengatur jadwal kegiatan yang akan mereka lakukan. Meskipun begitu, pembelajaran daring juga memiliki kelemahan atau dampak negatif. Pertama, mahasiswa tidak mampu. Tidak semua mahasiswa mampu beradaptasi dengan baik layaknya belajar di kampus seperti biasa. Contohnya, seperti tidak konsentrasi serta kurang memahami materi. Kemudian yang kedua, banyak mahasiswa yang menyepelekan pendidikan di masa pandemi karena tergoda oleh berbagai faktor seperti sosial media dan kemudian platform lainnya. Dan ketiga, mahasiswa menjadi malas untuk mengulang-ulang materi pembelajaran karena sudah bergantung sekian lamanya untuk mengandalkan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jangan jadikan pandemi menghancurkan semangat belajar kita. Mari kita tetap tingkatkan minat dan motivasi kita untuk belajar demi masa depan kita yang cerah. Semoga kita sehat selalu, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal seperti biasanya. Mari tetap mematuhi protokol kesehatan, semoga kita semua sehat selalu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.